Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Welcome back to Geography Class with me, Miss Riasti Dian Pertiwi Ashari, yang akan membersamai anak-anakku semua untuk belajar geografi yang seru dan menyenangkan. Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu berharap anak-anakku semua tetap sehat dan semangat dalam belajar. Oh ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi permasalahan pemerataan pembangunan desa dan kota. Nah, adapun indikator pencapaiannya yaitu anak-anakku mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Yang kedua, mampu menganalisis bentuk usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Lingkup materi usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang pertama, definisi dan tujuan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang kedua, masalah dalam pemerataan pembangunan, dan yang ketiga adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Silahkan anak-anakku melihat keempat gambar yang ada pada layar monitor ini. Nah, di sini Ibu bagi menjadi dua gambar ya. Yang pertama adanya Jalan 1 dan Pasar 1. Dan yang sebelah kanannya adalah Jalanan 2 dan Pasar 2. Sangat nampak perbedaan karakteristik antara Jalanan dan Pasar 1 dan Jalanan dan Pasar 2. Kalau kita lihat, Jalanan 1 dan Pasar 1 itu merupakan karakteristik dari perkotaan. Sedangkan Jalanan 2 dan Pasar 2 merupakan karakteristik dari pedesaan. Nah, di sini sangat berbeda sekali perbedaan dari karakteristiknya. Yang mana di daerah perkotaan itu sarana transportasi, jalanan, fasilitasnya itu sudah sangat memadai. Beda lagi dengan yang ada di daerah pedesaan, kita lihat jalanannya itu masih dalam keadaan rusak atau belum layak untuk dilewati. Kemudian pasar 2-nya itu belum ada etalase-etalase ataupun juga tempat yang memadai untuk transaksi jual beli. Jadi ini adalah
perbedaan atau ketimpangan antara pemerataan yang ada di perkotaan dan yang ada di pedesaan. Ya, anak-anakku, kita akan membahas dulu definisi dan tujuan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah yang ada di tanah air. Pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur untuk mengentaskan kemiskinan ya. Jadi dengan adanya tujuan pemerataan pembangunan diharapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara lapisan masyarakat yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian juga dilakukan pemerataan infrastruktur, baik itu sarana dan prasarananya yang menunjang bagi kehidupan baik itu di masyarakat desa maupun yang ada di perkotaan. Nah, anak-anak, kita lihat ya, masalah dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Yang pertama adanya tingkat pendapatan ekonomi yang tidak merata. Sesuai dengan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020, bahwa produk domestik brutonya itu sekitar 1.058 triliun US dollar, yang artinya 60%-nya itu diperoleh dari Pulau Jawa. Ya, jadi pendapatan yang ada di Indonesia itu 60% berasal dari Pulau Jawa. Sedangkan dari pulau-pulau yang lainnya itu adalah 40%. Baik itu yang terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Papua. Jadi 40% itu terbagi dari pulau-pulau yang disebutkan tadi. Jadi Pulau Jawa mendominasi dalam pendapatan ekonomi yaitu 60%. Kita beralih pada masalah ketimpangan PDRB antar provinsi pada tahun 2018. Jadi ini adalah data yang diambil pada 2018 terkait dengan PDRB-nya. Nah, kita lihat di daerah Jakarta itu mendominasi yaitu sekitar 2,6 ribu. Sedangkan secara berurut sampai di bawah kita lihat ternyata Sulawesi hanya yaitu 462,34 ya PDRB-nya. Jadi kita lihat di sini sangat jelas sekali ketimpangan atau perbedaan antara PDRB yang ada pada wilayah Pulau Jawa, itu kan kita lihat Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu mendominasi, berada pada tingkat yang atas, sedangkan di pulau-pulau lainnya itu memiliki PDRB yang rendah. Jadi terjadi ketimpangan PDRB antar provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita beralih pada latar belakang pemerataan pembangunan desa dan kota yaitu fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sesuai dengan data BPS yaitu Agustus tahun 2021 bahwa panjang jalan tol Indonesia sekitar 2.435 km yang terdiri dari, nah kita lihat Jawa itu tolnya itu sekitar 1.607 km. Sementara pulau-pulau lainnya misalkan Sumatera yaitu 672 km, Sulawesi yang hanya 48 km, Kalimantan yang 97 km, dan Bali 10 km itu sangat berbeda sekali fasilitas-fasilitas jalan tol yang berbeda antara yang ada di Pulau Jawa maupun pulau-pulau yang lainnya. Jadi nampak sekali kurang meratanya pembangunan antara perkotaan atau kota-kota besar dengan pedesaan. Selanjutnya, fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar, yaitu fasilitasnya prasarana jalan raya, rel, pelabuhan hanya fokus melayani masyarakat kota, jalan desa yang sudah layak, misalkan dapat aspal, paving, cor yang baru 30%.
ya. Jadi kita lihat ini perbandingan antara dari tahun 2010, 2015, 2020 dan 2022. Kita lihat yang mendominasi konsumsi semen per pulau, kita lihat berada pada Pulau Jawa ya. Jadi Pulau Jawa itu sekitar rata-ratanya itu 50-60% pemakaian konsumsi semen ya. Sedangkan pulau-pulau lainnya seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, dan Maluku, Papua itu hanya sekian persen. Misalkan Sumatera hanya 22,55, Sulawesi hanya 9,94, Kalimantan hanya 6,55, Bali 5, dan Maluku, Papua hanya 3,47. Jadi sangat jelas sekali perbedaan konsumsi semen yang pastinya itu terintegrasi dengan pembuatan sarana dan prasarana yang ada pada desa atau perkotaan tersebut. Jadi kalau misalkan konsumsi semennya pada Pulau Jawa itu banyak, otomatis artinya pembangunan sarana dan prasarananya itu lebih bagus ketimbang dengan konsumsi semen yang pada pulau-pulau yang hanya sedikit. Jadi itu ada kesinambungan terkait dengan konsumsi semen dengan pembangunan pemerataan yang ada di kota-kota maupun di pedesaan. Nah, kita lihat lagi fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Kita lihat ini adalah tangkapan layar yang pada foto citra udara yang ditangkap pada malam hari. Kita lihat terjadi atau terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Yang sebelah kiri itu adalah Pulau Jawa ya anak-anak ya. Itu tampak terang sekali dengan lampu-lampu. Sedangkan kita lihat yang ada pada Pulau Sulawesi dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, kita lihat sangat redup ya. Itu artinya fasilitas-fasilitas yang ada di Pulau Jawa itu lebih lengkap, lebih bagus ketimbang di pulau yang ada di sekitar, yang lainnya, misalkan Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini warna yang di Pulau Jawa sangat terang ya, hampir seluruhnya terang. Sedangkan kita lihat di pulau lainnya, kita lihat hanya sebagian kecil dari yang ada di Sulawesi. Itu berarti fasilitas yang ada di Indonesia itu kurang merata. Yang mana pusat-pusat fasilitas itu hanya dipusatkan di Pulau Jawa. Kita lanjut ya anak-anak. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata. Kita lihat Pulau Jawa itu luasnya 7%, dihuni oleh 56% penduduk. Wilayah lainnya adalah 93% yang tersebar penduduknya sebanyak 43%. Yang berarti kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia misalkan rata-rata 200 juta, dari 56% tersebut terdapat 151 juta penduduk yang terdapat di Pulau Jawa. Artinya hampir atau lebih dari setengah penduduk yang ada di Indonesia terletak pada Pulau Jawa. Sedangkan pulau-pulau yang lainnya misalkan Sumatera yang hanya 21%, Kalimantan yang hanya 6%, Sulawesi yang hanya 7%, dan Maluku Papua 3%, Bali 5%, itu kalau diakumulasikan dari jumlah penduduk pada pulau-pulau tersebut, lebih banyak penduduk yang berada pada Pulau Jawa. Jadi itu kita lihat tidak terjadi pemerataan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada ketimpangan atau kesenjangan penghasilan antara masyarakat yang ada di kota dan yang ada di desa. Sesuai dengan data BPS tahun 2019, upah buruh di kota yaitu sekitar 2,88 juta. Sedangkan di desa yaitu 1,88 juta. Ini yang akan menyebabkan adanya kesenjangan penghasilan dan juga kualitas hidup antara masyarakat di kota dengan masyarakat di desa. Jadi kalau misalkan pendapatan penduduknya yang ada di kota itu lebih banyak
diharapkan nantinya setelah adanya pemerataan pembangunan di desa juga bisa seimbang, bisa balance antara pendapatan yang ada di kota maupun yang ada di desa. Nah, kita lihat anak-anak ya, ada ketimpangan sarana dan prasarana antara kota dan desa. Kita lihat ini ilustrasi gambar, ada 2 gambar di sini anak-anak. Yang gambar pertama itu merupakan kondisi jalan tol di Makassar. Sedangkan yang pada gambar kedua itu adalah kondisi jalanan untuk menuju ke Nrekang. Jadi ini sangat berbeda sekali ya, fasilitas sarana dan prasarananya, pembangunan jalannya itu sangat berbeda, yang mana kondisi jalan tol Makassar itu sangat mulus oleh aspal, kemudian dengan adanya sarana transportasi yang baik sehingga masyarakat bisa berpindah tempat atau movement dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan lebih mudah dengan adanya sarana kondisi jalan tol yang baik. Sedangkan ini adalah jalan provinsi anak-anak. Namun kenyataannya di daerah Nrekang ya beginilah keadaannya. Belum ada sarana jalan yang layak untuk masyarakat. Sehingga kenapa itu juga menghalangi aksesibilitas masyarakat untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dan akan mempengaruhi pendapatan masyarakatnya untuk menuju ke suatu daerah dan kualitas pendapatannya bisa menurun seperti itu. Jadi dengan adanya perbedaan kondisi antara jalan yang ada di Makassar maupun yang ada di Nrekang ini merupakan salah satu contoh ketimpangan sarana dan prasarana, yaitu jalan yang ada di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya. Kita lanjut, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Yang pertama adanya mempercepat pembangunan infrastruktur di desa dan luar Jawa. Dengan hal ini diharapkan akses antar daerah akan menjadi semakin mudah sehingga memicu kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh. Jalan tol Trans Sumatera misalkan sekitar 2.818 km pada tahun 2021, Jalan Trans Papua sekitar 4.330 km, pembangunan pelabuhan, industri, jalan desa, kantor desa, dan lain sebagainya itu bisa menunjang pembangunan infrastruktur di desa dan luar Jawa, dan itu akan menyebabkan anak-anak? Akan juga memicu peningkatan PDRB pada suatu provinsi maupun suatu wilayah. Ya, jadi usaha pemerintahnya adalah yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur di desa ataupun di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, usaha lainnya adalah menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Pemerintah akan membangun megapolitan di luar Jawa. Jadi sebenarnya yang menjadi megapolitan itu kebanyakan di daerah Jawa, misalkan Jakarta, dengan dengan hinterland atau daerah penyangga yang ada di sekitarnya. Namun nanti pemerintah akan membangun megapolitan yang ada pada luar Jawa, yaitu pada Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, dan ibu kota negara maju di negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi pemerintah nantinya akan membangun atau membuat kota megapolitan. Megapolitan artinya kumpulan kota-kota metropolitan yang memiliki sarana dan prasarana yang baik, SDM yang berkualitas, sehingga lama-kelamaan nanti kota-kota megapolitan yang ada pada di luar Pulau Jawa itu akan memicu terbentuknya kutub-kutub pertumbuhan yang nantinya akan menyebabkan pemerataan wilayah atau pemerataan pembangunan pada daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi itu cara atau usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan yang lainnya adalah pembangunan wilayah yang terdiri dari perbatasan, terpencil, tertinggal, yaitu membangun pos perbatasan dan infrastruktur jalannya. Totalnya ada 18 PLBN, yaitu pos lintas batas negara terpadu tersebar di seluruh wilayah perbatasan 3 negara, ya.
dengan tujuan yaitu menggerakkan ekonomi pedesaan dan daerah tertinggal, meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan, dan mengurangi disparitas atau kesenjangan baik itu ekonomi maupun sosial. Jadi dengan adanya pembangunan wilayah yang berada pada perbatasan terpencil dan tertinggal, itu bisa memicu atau menggerakkan, mengkatalisator ekonomi pedesaan yang terletak pada daerah-daerah terpencil atau tertinggal, yaitu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Timur Leste, dan Indonesia dengan Papua Nugini. Itu bisa dengan dibangunnya PLBN antara Indonesia dengan negara lainnya, itu bisa menggerakkan ekonomi pedesaan yang berada pada wilayah-wilayah atau desa-desa yang ada di sekitar PLBN tersebut. Gunanya apa? Gunanya agar terjadi pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan antara daerah tertinggal dengan di daerah perkotaan. Jadi itu usaha untuk pembangunan wilayah. Nah, ini adalah contoh dari PLBN yang ada di Indonesia, yaitu misalkan ini ada Wini Indonesia, ada PLBN Artik Kalbar, PLBN Sota, dan Senyamuk. Jadi ini adalah contoh dari PLBN yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yaitu adalah usaha lainnya adalah membuka jalur ke desa terpencil, jalan, jembatan, jembatan gantung, pelabuhan, dan kapal. Jadi, dengan adanya usaha pemerintah dengan membangun jalan atau membangun jembatan gantung yang dulunya kita kalau mau menuju ke suatu tempat itu perlu waktu 10 jam untuk menuju ke tempat tersebut karena dibatasi oleh bentang alam seperti sungai atau gunung. Namun dengan adanya usaha pemerintah dengan membuka jalur ke desa terpencil dengan membangun jembatan gantung atau tol laut ataupun yang lainnya, sehingga masyarakat yang dulunya susah untuk mengakses lokasi tersebut ataupun juga waktu perjalanannya sangat lama untuk menuju ke lokasi tersebut, maka dengan adanya membuka jalur ke desa terpencil, maka masyarakat juga bisa menikmati pemerataan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi itu adalah membuka jalur ke desa terpencil. Selanjutnya, yaitu mempermudah perizinan atau birokrasi untuk menarik investor. Birokrasinya itu satu atap, yaitu tidak berpindah-pindah, dan memperpendek dan mempermudah tahapan perizinan. Kita lihat di sini di diagram, ya. Kita lihat ada 10 negara asal investor terbesar Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020. Kita lihat Singapura merupakan investor yang pertama, yang paling banyak. Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan investor yang terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian pada provinsi yang mendapatkan investasi yang dari investasi asing yang terbanyak, yang pertama itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya investasi dari baik itu asing maupun dari domestik atau dari Indonesia itu sendiri, itu juga akan mempermudah pemerintah dalam pemerataan pembangunan, baik itu mulai dari perkotaan sampai ke desa-desa yang terpencil. Jadi dengan adanya investor, baik itu asing maupun domestik, itu juga dapat bisa membantu Indonesia untuk melakukan pemerataan pembangunan. Nah, kita lihat ini perizinan birokrasi untuk menarik investor. Ini pada realisasi investasi Kota Makassar Januari-September tahun 2021. Kita lihat penanaman modal asingnya itu sekitar 6%, yaitu 400 miliar, 451 miliar. Kemudian untuk penanaman modal dalam negerinya yaitu sekitar 94%, yaitu 7,1 triliun. Sedangkan totalnya yaitu sekitar 7,5 triliun ya. Jadi itu adalah investasi, akumulasi investasi dari Kota Makassar yang mana modal asingnya itu yaitu 451 miliar dan
modal dalam negerinya, penanaman modal dari domestiknya itu sekitar 7,1 triliun. Dan itu sangat berguna bagi pemerataan pembangunan yang ada pada Kota Makassar. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana tata ruang atau biasa kita singkat RTR. Rencana tata ruang harus dilaksanakan dan para pelanggar harus ditindak dengan tegas. Dengan adanya perencanaan tata ruang, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Kita sudah membahas bahwa sangat perlu diimplementasikan atau diterapkan perencanaan tata ruang yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat yang ada atau bermukim di Indonesia, ya. Dengan adanya perencanaan tata ruang yang baik, nantinya tata ruang yang sudah dikelola oleh pemerintah itu dimaksimalkan peruntukannya oleh masyarakat dan dimanfaatkannya oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya rencana tata ruang yang tidak bagus, otomatis juga akan berpengaruh terhadap pembangunan sarana dan infrastruktur yang ada pada wilayah tersebut. Dan bagi para pelanggar, misalkan ada masyarakat yang tidak mematuhi RTR, itu perlu ditindak tegas agar supaya masyarakat-masyarakat yang berniat untuk melanggar RTR tersebut juga akan takut karena ada sanksi untuk para pelanggar dari rencana tata ruang. Nah, ini ada usaha yang lainnya yaitu kemudahan untuk mendapatkan modal usaha. Yang pertama adanya kemudahan pinjaman, bunga pinjaman yang rendah, pengawasan, motivasi, dan bimbingan. Kita lihat di sini. Ini ada masyarakat yang membuat kayak guci-guci, pernak-pernik, seni kriya. Ada juga yang membuat tas-tas, ya. Kita lihat di sini menggerakkan UMKM, ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu nanti kalau misalkan masyarakat desa itu sudah produktif terkait dengan sumber daya manusianya, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi sumber dari pendapatan mereka, sehingga lama-kelamaan dengan adanya modal usaha yang dipermudah oleh pemerintah dan pengembangan UMKM yang baik, sehingga menyebabkan pemerataan pembangunan di wilayah desa atau pada masyarakat desa. Nah, selanjutnya usaha lainnya adalah mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan. Dengan adanya memberikan penyuluhan dan pelatihan, pengembangan pemasaran dan teknologi pemasaran. Jadi, dengan adanya mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan, misalkan pelatihan menjahit, kursus tani, kursus dalam menggunakan alat elektronik yang lainnya untuk mata pencaharian mereka, sehingga itu yang akan menyebabkan peningkatan sumber daya masyarakat yang ada di desa. Pengembangan pemasaran teknologinya juga perlu diterapkan pada masyarakat desa, misalkan dengan membantu masyarakat atau mengenalkan masyarakat terkait dengan promosi-promosi pemasaran. Misalkan memajang atau mengirimkan barangnya di sosial media untuk dijual secara online, dan orang-orang pada masyarakat luas itu bisa melihat, oh ternyata ada produk bagus dari desa-desa yang sudah melakukan pelatihan terkait dengan pengiriman tenaga ahli pada daerah pedesaan. Selanjutnya, yang ke-8 adanya mengembangkan sektor pariwisata di daerah pedesaan. Wisata alam, yaitu pegunungan, pantai, goa, panorama, dan lain sebagainya. Wisata budaya, sejarah, budaya, tematik unik, dan lain-lain. Dan aktivitas masyarakat desa, yaitu wisatawan hidup di keluarga desa. Jadi, dengan adanya mengembangkan sektor pariwisata di daerah pedesaan, dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam yang ada, itu diolah menjadi wisata, itu akan membantu masyarakat untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam kemudian dikelola dengan baik menjadi wisata atau destinasi wisata,
itu akan menyebabkan lama-kelamaan pemerataan pembangunan di desa itu semakin berkembang. Nah, ini mengembangkan sektor pariwisata di daerah pedesaan, contohnya wisata alam. Kita lihat di sini, Desa Wisata Ramang-Ramang di Kabupaten Maros. Kemudian ada juga spot wisata di Bukit Bolangi, Desa Tinambung, Kabupaten Goa. Jadi, dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut, kemudian mengelolanya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, kemudian membangun infrastruktur yang ada pada desa wisata tersebut, otomatis nanti para wisatawan akan tertarik untuk berkunjung pada desa wisata tersebut. Sehingga otomatis kalau para pengunjung, baik itu domestik maupun asing, datang pada desa wisata tersebut, akan menyebabkan lama-kelamaan PDRB provinsi atau pendapatan provinsi itu bisa menjadi lebih banyak. Dan otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap dengan pendapatan yang ada pada desa tersebut, ya. Nah, ini yang ke-8, mengembangkan sektor wisata di pedesaan, yaitu dengan menyelenggarakan seleksi desa wisata melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI tahun 2022. 50 desa wisata yang tersebar pada 34 provinsi dinyatakan sebagai desa wisata terbaik. Oke, aplaus buat Sulawesi, luar biasa. Jadi 4 desa di antara 50 desa yang ada di 34 provinsi itu menjadi nominasi di ADWI tahun 2022. Ini kutipan pernyataan dari Gubernur Sulsel kita, yaitu Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yang mengatakan bahwa alhamdulillah ini kabar baik, ada 4 desa wisata di Sulsel yang lolos ke 50 besar ADWI tahun 2022. Sulawesi Selatan dikaruniai dengan beragam kearifan lokal, salah satunya dari sektor pariwisata. Kita harapkan akan menjadi wujud upaya pemulihan sektor perekonomian dan sektor pariwisata. Jadi dengan adanya pengembangan desa wisata, jadi mungkin siapa tahu di daerah anak-anakku ada spot-spot wisata yang perlu dikembangkan, ya. Jadi perlu dikembangkan, jadi anak-anakku bisa membantu pemerintah untuk mengenalkan spot-spot wisata atau desa-desa wisata yang ada pada wilayah sekitar anak-anakku. Jangan sampai desa anak-anakku bisa masuk nominasi menjadi desa Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun depan, yaitu pada tahun 2023. Nah, ini contoh dari sektor pariwisata di daerah pedesaan. Kita lihat, ini ada di Desa Campagat, Kabupaten Bantaeng. Itu ada air terjun. Begitupun juga dengan Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Ada juga air terjun, ya. Ini di daerah pedesaan semua. Kemudian Desa Matano, ini aku Kabupaten Luwu Timur, itu ada spot yang cantik sekali, ada perahu, ya, ada laut dan sebagainya. Kemudian ada Desa Kambo, Kota Palopo. Ini desanya ini berada di dataran tinggi, kemudian dikelola oleh pemerintah, dijadikan sebagai tempat rekreasi atau tempat wisata yang isinya adanya kolam renang dan rumah-rumah unik lainnya, sehingga bisa menarik para wisatawan domestik maupun asing untuk berkunjung ke daerah tersebut atau desa tersebut. Kemudian pemerataan kebutuhan pokok dan tenaga kerja, yaitu BLT atau bantuan langsung tunai. Program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat, untuk masyarakat miskin. Kemudian bantuan ternak sapi dan kambing. Jadi dengan adanya bantuan langsung tunai yang dimanfaatkan oleh masyarakat, itu bisa membantu, sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu makanan pokok dan lain sebagainya, atau bisa dijadikan sebagai modal usaha bagi mereka, ya, bagi masyarakat desa. Dan itu menjadi salah satu pemerataan kebutuhan pokok bagi masyarakat maupun tenaga kerja. Kemudian bantuan ternak sapi dan kambing itu merupakan
salah satu usaha pemerintah agar masyarakat memiliki mata pencaharian yang baik ketika dikembangkan ternak sapinya sehingga bisa bernilai positif dalam mata pencaharian mereka, ya, mengelola ternak sapi dan kambing. Selanjutnya, pemerataan kebutuhan pokok dan tenaga kerja lainnya yaitu pinjaman kredit usaha tani untuk modal musim tanam dan modal usaha mikro. Kredit usaha tani merupakan kredit musiman untuk para petani dengan agunan lahan garapan. Diharapkan petani dapat mengalokasikannya untuk kegiatan usaha taninya melalui peningkatan penggunaan input produksi, meningkatkan pendapatan pertanian, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pinjaman kredit usaha tani, para petani yang ada di Indonesia atau khususnya di Sulawesi Selatan itu bisa merasa terbantu dengan adanya kredit musiman yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu sebagai modal usaha mereka dalam mengelola sawah-sawah mereka, ya. Jadi dengan bantuan membeli pupuk, membeli alat-alat pertanian dan sebagainya, itu bisa membantu mereka untuk menjadi modal awal dalam mengelola sawah yang mereka garap atau lahan yang mereka garap. Jadi dengan adanya pemenuhan pinjaman kredit usaha tani itu sangat membantu dalam pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu akan tantang anak-anakku semua untuk menentukan potensi dan lokasi objek wisata. Ya, anak-anak, silahkan identifikasilah lokasi daerah Anda yang berpotensi dijadikan sebagai tujuan wisata. Jadi kalau misalkan anak-anakku bisa mengidentifikasi yang mana sih lokasi yang mungkin bisa menjadi tujuan wisata yang ada pada daerah anak-anakku. Kemudian yang kedua, deskripsikan mengapa daerah tersebut cocok dijadikan sebagai objek tujuan wisata berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada nanti tabel yang terlampir. Kemudian tentukan posisi koordinat latitude dan longitude, ya, garis lintang dan garis bujur sesuai dengan menggunakan aplikasi Google Earth atau Google Maps, ya. Kemudian ini ada tabel deskripsi potensi objek wisata desanya. Anak-anakku bisa menentukan lokasinya di mana, ya, menuliskan lokasinya di mana. Kemudian kriterianya ada 5, ya. Jenis wisata apa yang terdapat di daerah tersebut, silahkan dideskripsikan. Jadi masing-masing dideskripsikan, ya anak-anak, ya. Jelaskan bagaimana akses transportasi menuju lokasi tersebut. Jelaskan bagaimana situasi keamanan daerah tersebut. Jelaskan bagaimana ketersediaan kuliner atau warung, toko di sekitar lokasi tersebut. Dan jelaskan bagaimana ketersediaan homestay atau penginapan pada wilayah sekitar lokasi objek wisata yang ada pada lokasi atau tempat anak-anakku semua. Nah, silahkan dideskripsikan. Ada 5 kriterianya. Kemudian anak-anakku menentukan garis lintang dan garis bujurnya, latitude dan longitude-nya dengan cara menggunakan aplikasi Google Maps atau Google Earth bisa. Silahkan buka aplikasi Google Maps di gawai atau smartphone Anda. Pilih atau cari lokasi yang hendak ditemukan titik koordinatnya. Jadi silahkan diklik di search here, ya. Itu ada tulisannya, kalian silahkan tentukan lokasi mana yang anak-anakku mau deteksi atau identifikasi. Kemudian setelah lokasi ditemukan, buka drop down menu yang tertera di wilayah tampilan peta. Gulir ke bawah hingga menemukan deretan angka yang tersusun sesuai dengan format titik koordinat. Jadi anak-anakku scroll sampai ke bawah sampai menemukan jajaran deretan angka yang tersusun sesuai dengan format titik koordinat. Kemudian ketuk titik koordinat tersebut dan aplikasi bakal otomatis membuat salinannya. Silahkan tempel titik koordinat tersebut pada kolom pengisian data yang tadi yang ada di tabel tersebut. Misalkan ini kita sudah temukan latitude-nya adalah minus 5,5 dan longitude-nya adalah 119. Jadi silahkan
copy paste di tabel yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih pada soal latihan. Jadi Ibu akan mengevaluasi anak-anak terkait dengan pemahaman yang sudah anak-anakku dengarkan setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu terkait dengan pemerataan pembangunan baik itu di desa maupun yang ada di kota. Ibu bacakan soal latihannya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa. 2. Kurangnya prasarana. 3. Kurangnya sumber daya alam. 4. Rendahnya tingkat pendapatan. Dari pernyataan di atas, mana yang termasuk ke dalam masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat desa pada pemerataan pembangunan? Opsinya A. 1, 2, dan 4. B. 1, 3, dan 4. C. 1, 2, dan 3. D. 2, 3, dan 4. Dan E. 2, 4, dan 5. Jawabannya A. Jadi 1, 2, dan 4. Oke, good job buat SMA 7 Pinrang. Luar biasa. Jadi tadi SMA 1 Selayar juga jawabannya A, dan SMA yang lainnya juga. SMA Bulukumba juga jawabannya A. SMA 20 Bone jawabannya A. Oke, good job. Luar biasa ya. Artinya anak-anakku konsentrasi terkait dengan penjelasan Ibu dengan pemerataan pembangunan di desa maupun di kota. Luar biasa. Anak-anak tetap semangat dalam belajar ya. Nah, anak-anak, karena kita sudah melakukan evaluasi terkait dengan pembahasan pemerataan pembangunan di desa maupun di kota. Nah, adapun kesimpulan pada hari ini, permasalahan dalam pemerataan pembangunan yang pertama adanya tingkat pendapatan ekonomi yang tidak merata, fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan di kota-kota besar lainnya, persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata, ketimpangan penghasilan antara kota dan desa, dan ketimpangan sarana dan prasarana antara desa dan kota. Kemudian, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pembangunan kota dan desa, yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur di desa ataupun di luar Pulau Jawa, menyeimbangkan pertumbuhan lahan pembangunan, pembangunan wilayah yang terdiri dari perbatasan, terpencil, dan tertinggal, mempermudah perizinan birokrasi untuk menarik investor, dan mengimplementasikan rencana tata ruang. Selanjutnya, adanya kemudahan untuk mendapatkan modal usaha, mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan, mengembangkan sektor pariwisata di daerah pedesaan, pemerataan kebutuhan pokok dan tenaga kerja. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk belajar geografi. Pesan Ibu tetap semangat dan jaga kesehatan. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.